Cisalik ndawamaken sirul asror aku Allah. Salebeteniku manah ketika menjalankan apapun tetap aku Allah. Niku leres napa mboten? Terus nasib kaum niku mboten ajeng dirubah menawi kaum niku mboten ngrubah kiambek. Mohon penjelasan Yai. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet Gus. Cisalik ndawamaken sirul asror aku Allah. Salebeteniku manah ketika menjalankan apapun tetap aku Allah. Niku leres napa mboten? Terus manten ngoten. Salebeteniku kok tasik pasang surut ngoten dos pundi maksudipun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munculnya aku Allah itu benar dan boleh setelah fananya aku makhluk. Saya ulang, munculnya aku Allah itu dengan sendirinya setelah fananya aku makhluk. Betul napa-napa. Terus pundi? Langge akunya Allah. Munculnya akunya Allah dalam hati, ya dah. Itu setelah fananya akunya makhluk. Jikalau muncul akunya Allah dalam hati jenengan, akunya makhluk itu sudah enggak ada, benar Bu. Satu. Nomor dua, suatu saat kejungkel lagi, ngeten nggih. Jatuh lagi muncul akunya hamba. Ngeten. Inilah Pak Bu, proses kita ketika saat Allah menarik salah satu hambanya itu di alam musyahadah ada tiga. Pertama musyahadatul fana, mesti seperti itu, bahkan sedikit akunya Allah dalam 24 jam. Ditarik lagi lah seiring berjalannya mewadifahkan zikir tersebut, Allah menarik ke musyahadatul kamil. Ada yang mengatakan fanaul fana. Ini nilai akunya Allah itu lebih besar dalam 24 jam. Umpama ditimbang-timbang. Seiring berjalannya waktu lagi, maka Allah menarik yang ketiga musyahadatul baqa. Artinya sudah tidak berlaku lagi akunya makhluk dalam diri jenengan. Walaupun itu sak detik, sak menit, sak detik enggak ada. Inilah Pak yang kumaksud makom maksum itu ada di sini. Pertanyaannya, apakah kita yang hidup di zaman akhir ini bisa mencapai makom maksum? Jawabannya sederhana. Apakah Allah tidak kuasa mentakdirkan hambanya untuk di situ? Jawabannya saya yakin pasti bisa. Sebab Allah itu sifatnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebab ada yang bilang di luar sana maksum itu cukup hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kan aku bertanya, mampukah Allah di zaman akhir ini jikalau menghendaki hambanya ke maksum? Gusti Allah kuasa enggak? Aku yakin kuasa jikalau Allah berkehendak. Kalau di zaman akhir ini hati jenengan beriman Allah tidak kuasa untuk menghendaki hambanya, aku bertanya, Allah dulu dengan sekarang beda apa sama? Ya jadi jawab muter-muter, iya, tak pikir-pikir ya iya. Allah biyen sampai Allah saiki mosok ganti rek. Kayak gitu ta. Oh iya. Ingat Pak, di mata Allah, Allah tidak membedakan kita dari suku apa, dari bangsa apa, dari laki atau perempuan, dari jelek perbuatan dohir atau bagus. Allah tidak melihat itu, tapi Allah melihat bagaimana kondisi ruhannya lakune hati ini, lakune roh ini bagaimana di mata Allah. Ingat dalam surat Al-Baqarah Allah dawuh terkait masalah hati, fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradum.
Kalau dalam hati ada penyakit, itu penyakit yang bagaimana? Makanya perlu kita bahas ilmu tentang hati. Ilmu tentang kolbun itu menurut saya sih tidak penting, bahkan wajib, supaya kita betul-betul rohaniah itu berakhlak ilahiyah pada Allah, sehingga kita ketika jasad melakukan ibadah apapun itu biar ada tata krama hati pada Allah, biar hati ini betul-betul hati yang berbudi luhur. Jadi Bu, ikuti aja proses dari Allah, yang penting zikir itu tetap kita dawamkan. Mekaten. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Supardi saking Dampit ajeng takon Yai. Nggih. Takdire Gusti Allah niku sampun ditentokaken. Lah niku wonten mungkin ayat nih kula mirang-mirang nasib kaum niku mboten ajeng dirubah menawi kaum niku mboten ngrubah kiambek. Mohon penjelasan Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar enggak kontradiksi harus dua kacamata. Pertama kacamata syariat. Ayat itu memakai dua kacamata atau dua pandangan. Pertama pandangan kacamata syariat atau pandangan manusia. Dengan pandangan manusia itu akhirnya ada muncul ikhtiar atau usaha. Dengan begitu Allah berubah. Lah ngeten nggih. Nek sampean kali kula meneng ya gak mungkin akan diubah oleh Allah. Wis kacamata syariat bisa diterima. Kacamata hakikat bagaimana? Di dalam diri seorang itu ada urip mboten? Siapa? Allah ta? Allah. Kalau itu Allah, berarti kaum itu diartikan mandangi bukan makhluk, harus mandangi pada Allah. Sudah benar, jikalau kaum itu tidak merubah, maka Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum. Artinya hidup dalam diri kaum itu nek gelem merubah, ya otomatis. Lah ini tujuannya apa? Tujuan supaya menungso iku ben gak ngaku-ngaku iso ikhtiar, iso usaha sendiri. Tapi sumber kabeh ikhtiar usaha iku parani sangka Gusti Allah. Artinya Pak, boleh kita memandang dari kacamata syariat itu sudah benar. Tapi satu sisi biar kita berakhlak pada Allah, kita memandang duki hakikat. Berarti kita bukan memandangnya makhluk dari sisi kaum dari sisi makhluk, tapi kita memandang kaum itu dari sisi Allahnya. Mana Allahnya itu? Hidup dalam diri Kalau melihat Allahnya, berarti yang berupaya, yang berikhtiar itu adalah Allah. Maksud si Allah ikut ikhtiar? Tidak betul tak? Berarti itulah jaiznya Allah. Dikatakan disebut ikhtiar atau usaha, iki hukum yang jatuh pada diri makhluk atau kaum. Jadi benar miturut syariat. Jadi kita nggak boleh mandang satu kacamata saja. Kita harus memandang dari kacamata hakikat supaya hati ini berimannya cukup pada Allah. Sama dengan ayat tentang iman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita di dalam rukun iman kan ada 6. Wajib kita beriman 6 perkara. Lakukan nggih? Ada Allah nama, ada malaikat. Semua itu kan makhluk. Kita harus bisa syuhudul waqta fil kasrah. Kita harus memandang hidup dalam diri malaikat itu siapa, dalam diri Rasul itu hidupnya siapa, dalam kitab itu hidupnya siapa. Nah, itu maksudnya, itu kita harus memandang dari sisi ahadnya, Allahnya, supaya kita tidak teringgapi syirik khafi.